Ni hao ma. Ada satu hal yang paling aku takutkan, kata Nabi. Kalau aku nanti sudah tidak ada, meninggalkan kalian semua, ada hal yang paling aku takutkan, kata Nabi. Apa yang paling ditakutkan oleh Nabi setelah Nabi meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu? Pekerjaan bisa ditiru, tapi gaji tidak akan sama. Gajinya sama, manfaatnya tidak mungkin sama. Hari ini bangsa Indonesia menghadapi ujian besar yang sering kita sebut sebagai musibah sosial. Pengguna judi online sudah mencapai 9 juta orang. Itu musibah. Siapa yang nggak kena dengan judi online hari ini? Kalau sudah terkena hal-hal yang semacam ini, bahaya, Pak. Sebesar apapun salah kita kepada Allah, Allah masih memandang kita sebagai kekasihnya selagi kita masih mengucapkan 2 kalimat syahadah. Nah, Nabi datang 700 kilo itu bukan pakai mobil, Pak. Nabi hanya sekedar pakai kuda. Nyampainya di sana bukan disambut seberat pakai hadrah. Nabi disambut dengan perang. Munatua Allah, ya Allah. Pengaki ilmu nana kuli Allah. Buka aki hati ya Allah supaya ilmu na masuk. Can malaikat pret. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya ibu-ibunya mulai ngantuk ya. Saya sudah sepakat sama Pak Kades, ceramah saya cuma 7 menit, Ibu. Karena saya lihat ibu-ibu mulai ngantuk semua ini. Belum ya, 2 jam. Baik, kalau 2 jam berarti nanti kita pulang jam 3 saja, Ibu. Iyalah, saya mulai sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para alim, para alamah, para kiai, terkhusus kepada guru mulia kita yang barusan meninggalkan majelis, karena beliau tadi sudah cerita sama saya, beliau masih akan menghadiri acara pada malam ini di tempat yang berbeda, pada Kiai Haji Syahrul Mubarak yang merupakan menantu dari guru saya sendiri, Kiai Haji Abdul Muthalib Soekardi. Yang dirahmati Allah, tuan rumah acara malam hari ini Haji Abdul Muin, semoga Allah panjangkan usia beliau, Allah gampangkan usahanya, dan Allah berkahkan rezeki dan hidupnya. Terkhusus kepada adinda pengasuh madrasah apa namanya ya? Lailatul Qamariyah, adinda Ustadz Thayyibur Rahman, Magister Hukum, Kepala Desa Pal 9, sahabat baik saya Haji Marhasan. Semoga Allah panjangkan usia Anda, senantiasa menjadi pemimpin yang jujur, yang adil dan amanah. Ibu-ibu sekalian, para santri ingkang kula mulyakaken sejati, saya tawarkan dulu, saya ceramah niki pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, napa bahasa Dayak. Napa? Kelu. Embun gade. Hari daerah Ibu, ngaku Madura kan kowe bahasa Jawa, Bu.
campur. Ya, kalau gitu nanti saya pakai bahasa Cina saja. Ni hao ma. Lah, aku ngerti ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau bicara capek, semua orang punya kesibukan. Kalau bicara malas, semua orang punya alasan. Kalau bicara waktu, semua orang punya kesempatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita ini menjadi orang baik. Seandainya Allah tidak menuntun hati kita kemari, kalau hanya karena alasan sehat, nggak mungkin semua orang sehat itu bisa datang dalam kebaikan. Kalau bicara sempat dan alasannya hanya sempat saja kemudian datang, banyak orang yang punya kesempatan tapi ternyata tidak menyempatkan diri dalam kebaikan. Saya merasa kaget tadi hadir di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Saya tidak membayangkan ada musola yang sebagus ini. Ini siapa yang bangun ini? Yang bangun siapa ini? Haji Abdul Mu'in. Orang kaya beliau ya. Banyak pesen sih. Mata yang bodoh beberi. Tahu begitu mangkat beberi saya. Tapi banyak orang kaya. Banyak orang kaya tapi kemudian jadi pelit. Betul? Contoh, setelah dunia modern ini berkembang, kehidupan semakin maju dan modern, alat masak juga semakin bagus, banyak ibu-ibu jadi orang pelit. Dari mana itu? Sekarang ada alat masak namanya panci presto. Gara-gara panci presto banyak kucing kurus. Loh kenapa? Jangankan tetangga Pak, kucing nggak kebagian tulang Pak. Kok bisa Ustadz? Ya karena tulangnya lunak. Ada Pak makin to order sapi pen lembut Pak. Pamari bireng perserong. Perserong apa nih? Kenapa? Perserong ge? Loh, saya itu Pak. Saya itu dulu malah berharap semakin orang itu maju dan modern, pikirannya semakin baik. Malah sekarang kadang-kadang makin tak baik Pak. Kalau bicara soal dunia hari ini, tuh yang pegang HP itu, teman kita di dunia maya itu ratusan ribu Pak. Tapi teman kita di alam nyata cuma 2. Serius betul? Coba kalau ibu-ibu punya pertemanan di Facebook paling sedikit 4.000. Tapi pernahkah kita punya teman dalam hidup yang nyata? Susah. Makanya malam ini Bu, kita niat ngaji dulu dan insya Allah kita nggak lama. Yang penting faham. Sebab kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Debuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapannya Nabi. Nama debuna Rasulullah, pesera orang saya kesokanin sarung Gusti Allah supaya orang pada itu orang becek. Yufaqihu fid din. Maka yang pertama kali Allah jadikan orang itu faham dalam agama. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarh Fathul Bari menjelaskan tentang makna tafaqquh. Pada hadis ini adalah orang yang Allah berikan pemahaman yang baik tentang agama. Bicara paham agama harus punya guru, Bu. Bu, 10 tambah 10 berapa? 20 tambah 40? 60 tambah 7 kali 6 kali 9 bagi 5 kemudian tambah 7 kali 10 bagi 11 berapa? 100 Pak. Ya sampean salah juga enggak dosa Pak. 100 tambah 100 dibilang 500 sampean enggak dosa. Kalau jawab matematika salah, sampean nggak salah, nggak dosa. Tapi ketika bicara hukum Allah kita keliru, dosa Pak.
Maka kenapa kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita ini untuk menjadi seorang muslim mukmin yang berilmu. Beruntung Haji Abdul Mu'in punya menantu seorang santri yang barusan saya tanya, rupanya beliau ini berasal dari Kuala Mandor, tepatnya dari Perit Medan ya. Saya tahu persis kampung beliau lahirnya. Kenapa beruntung? Karena beliau itu santri dari pondok pesantren Asem Bagus, Sukerejo. Di mana? Situbondo. Pesantren ini didirikan oleh Hadratus Syekh, seorang ulama besar, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, yang merupakan murid kinasih, salah satu murid terbaik Syekhana Khalil Bangkalan, yang sezaman dengan pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, sezaman dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, sezaman dengan Kiai Bisri Sansuri dan Kiai Khalil Ridwan. Kiai Hasan Samsul Arifin ini berguru kepada Syekhana Khalil. Salah satu guru Syekhana Khalil adalah Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Naik nanti gurunya termasuk berguru kepada Syekh Zaini Dahlan yang ada di Hijaz. Kenapa kalau belajar ilmu agama itu harus kepada sumber yang sebenarnya, Pak? Jangan sampai kalau kita ketemu dengan salah satu, mohon maaf, ketemu dengan orang, Ustadz gimana hukumnya? Terus jawabnya, menurut saya. Loh, Islam bukan menurut akalmu, Islam bukan menurut pikiranmu, tapi Islam sumbernya jelas, Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita sebut dan kita kenal sebagai hadis. Baru kemudian dijelaskan oleh ulama. Kalau tidak bisa dijelaskan bagaimana dalam Quran, kemudian tidak ditemukan dalam hadis, mungkin kita akan menemukan dalam ijma', konsensus atau kesepakatan ulama. Enggak ketemu nanti, mungkin ada qiyasnya ulama. Jangan sembarangan, Pak. Sampean kalau cari guru, mau nyantrikan anaknya, mau masukin anaknya ke madrasah, gurunya harus jelas. Gurunya harus jelas, gurunya harus jelas, gurunya harus jelas, karena nanti ini akan sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya runut pelan-pelan, biar sampean gak ragu masukin anaknya ke madrasah ini. Ustadz ini, Ustadz Thayyib ini tentu berguru kepada Allah yarham Kiai Fawaid dulu ya. Iya, almarhum Kiai Fawaid. Kiai Fawaid salah satu gurunya pasti ayahandanya, yaitu Kiai Hasan Samsul Arifin. Kiai Hasan Samsul Arifin berguru kepada Hadratus Syekh, kepada Hadratus Syekh Khalil Al-Bangkalani atau Khalil Madura. Kemudian beliau berguru kepada siapa? Salah satunya kepada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kemudian salah satu gurunya naik nanti ketemu di mana? Nanti ketemu di Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i berguru kepada gurunya yang bernama Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berguru kepada gurunya yang bernama Imam Nafi, seorang tabi'in. Imam Nafi berguru kepada gurunya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar berguru kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Biar gak sembarangan cari guru, biar tidak sembarangan cari kiai. Bukan saya menawarkan begini, enggak, biar jelas. Sudah paham, Bu? Paham? Kalau sudah paham berarti ceramahnya selesai, Pak Kades. Ini kan abid-abid, Pak Kades. Kan sepenting amplop jelas, Pak. Punten kula kena gajah Jidul Mu'in, kena gajah kula, Pak. Nika santri dari anu ki, dari Kintogi. Dari Pondok Gede Salawat. Ustaz Thayyib, berapa puluh santri yang ngaji di sini? Berapa? 35? Aduh banyak. Laki pada satu kiai. Amin lah. Pada satu ustad. Pada siat tenggeng. Anaknya tenggeng juga. Pada bos keteng.
Yen marah apa kana? Mun lebo do repot di pelamboyan. Temu bisa ya. Billahi reng pretserong. Cuman nyambers Papa Ahmad sih keluar. Ya, kemudian rusak jalan Pak Ahmad, sekecil Pak Kiai kau. Sekecil sampai kalau sangka. Pak kun tak mari Pak Ahmad. Tegangan kita maju tahu kari lema. Bu. Ibu. Halo ibu-ibu. Halo semuanya. Boleh saya tanya, Bu? Boleh. Mending kaya apa miskin? Kalau dah, bener dah. Mending soki apa miskin dah? Lu cepat dan bentang pinti kan gitu. Payah. Pak. Mending istri satu apa dua, Pak? Ya kalau ini saya nggak berani, itu urusannya Pak Kades itu. Berapa Pak Kades? Berapa? Sintung ini meja. Hari masjid ya, relangker siapa ngomong ya? Kening belet dilangker nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak apa-apa Bu, jadi orang kaya nggak dilarang. Jadi orang kaya nggak dilarang. Yang penting kayanya didapat dari barang halal, dibelanjakan kepada perkara yang halal. Nah malam ini walaupun sebentar, saya kebetulan juga lama nggak ketemu Ustadz Daud. Saya hanya menyampaikan yang sederhana saja Bu malam ini Bu, karena saya juga bicara soal capek tadi ya, kita sama-sama capek. Tapi biiznillah, walaupun saya capek ketemu dengan ibu-ibu jadi seger lagi saya. Kenapa Bu? Begini, kalau orang baik dipertemukan dengan orang baik, pasti tempatnya jadi baik. Betul? Coba kalau ibu ini betul-betul orang baik, nanti pulang pasti nggak ngomongin yang sebelah. Nah, susah kan? Pengajian gelak su. Ini menor. Bisa jawati itu. Kaki ngetela gelak apa? Kau dong seping roy. Apa? Ku cocok sekali bermuat. Allahu Akbar. Ngaji su. Gini akiti. Saya masuk asyatu batul. Tak masuk kan? Mi masuk asu. Kau ngeping, kelampin oren. Mi tak masuk, tak nyambung benuan asu. Mi lenem boy. Lo beres saya ketunging. Mereka bisa ketunging sebelah, saya ketunging. Arilah mereka bisu setia tunging kiai asu. Badan jajah. Badan. Leki ku tak saya ketunging. Gua abit tak ketemu Ustadz Zain Mohsin. Iya, jonggon putih kabeh. Aja mulai mandeman. Mar saya tunging kiai nah laki nih ketunging. Usu. Kaki beri berapa bilang lagi seminggu, Pak? Jangan datang laki. 500. Oleh apa? Skincare set 700. Mari laki nak matua nih pamari. Aduh kaki ontong kuna, andi matua saya bagus, muntang gede. Cuma mun lebaran boy minta ajum serajen nah itu. Mari matua na tetangga nih pamari. Bu, halo. Jatah kau tak sadar bu nawo. Saya nggak Bu. Orang ngaji itu penting untuk meningkatkan kualitas iman dan rasa takwa kita kepada Allah. Saya nggak lama-lama malam ini. Kata Sayyiduna Ali, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bicara soal takwa itu 4 komponen yang harus ada di dalam. Setiap Jumat kita sering dengarkan Ustadz dan Kiai khutbah, selalu mengingatkan ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah. Ternyata takwa itu kata Sayyidina Ali meliputi 4 perkara. Yang pertama al-khauf bil jalil, selalu merasa takut kepada Allah. Yang kedua al-iman bit tanzil. Apa coba?
Aduh, tak mampu saya ke santren Ustaz Thayyib. Ada kiai ini no kono timbangan. Pegel no kono, agak ngeri juga. Yang ini ujung cegar. Saya lungkok ya gelek. Kulen leso baru depan. Baru depan dia langsung diculik be Tuan Subahri. Kamu gak Subahri kan? Nomor ku tanggung jawab Pak Buruk ada. Saya nomor 2 orang takwa, al-iman bitanzil, iman kepada Allah yang menurunkan Al-Quran atau iman kepada Al-Quran yang Allah turunkan. Yang nomor 3, ar-ridha bil qalil, merasa puas terhadap pemberian Allah walaupun sedikit. Dan yang keempat, isti'dadun bil rahil, mempersiapkan diri menghadapi kematiannya. Kita jelasin satu-satu biar nggak lama. Ini bingung saya sama panitia. Ini maksudnya apa ini? Pekele kita beri nasihat, teng langsung ngaceramah, langsung beri aing ke telok. Arya kiai sehat tak sehat, mulai sakit tamu. Ya maksudnya ilmu itu ya. Jangan di rumah makan. Nasihat gue pada keluar ya. Ada rogi kau kena. Jauh di sana nyabrang kedua jembatan. Dia masih bungkus saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sambil goyon mawon mergo napa? Biasa namun pengaji nering Madura nih. Mau pengaji nering Madura, saya salah kiai napa? Asal agak tegang, wah. Jogi oncong kiai. Arab neraka kedap saya ketungi gitu. Ngara makin kok engko tangi ting coba den neraka ngara. Allahu Akbar, ade boleh deh. Napa Bu? Padu makin bini kula Bu. Nek bini kula panik cuma malam kita ngiring ke pengajian. Istri saya itu Pak Kades, kemana-mana selalu ikut, nggak pernah ketinggalan. Ini karena besok, lu ya apa Jom? Karena besok istri saya harus ke Jogja. Istri saya itu tiap hari mau ceramah di Indonesia ataupun di luar negeri ikut terus. Sampai teman saya nanya, Masya Allah, Abah, istri Abah ini perempuan solihah. Apa Jom? Kesana kemari selalu diikutin. Benih solihah Jom, tak percaya jalan nih Jom. Mun solihah nang dengar omah itu aki Jom. Mun itu orang benih solihah Jom, seseko dia. Yang pertama, ya mumpung ini menjelang Ramadan nanti saya bicara ilmu. Yang pertama, orang yang bertakwa kepada Allah itu al-khawf bil jalil. Para santri, santriwati, orang yang bertakwa kepada Allah itu senantiasa dirinya merasa takut kepada Allah zat yang menciptakannya. Bangun tidur yang ada di kepalanya cuma satu, bangun tidur yang ada di pikirannya cuma satu, bangun tidur yang ada di pikirannya cuma satu, bagaimana bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup yang Allah titipkan untuk dirinya. Kalau santri ngaji di tempat yang benar, besok pagi bangun langsung berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Napa tuana? Doa bangun tidur apa Bu? Doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihin. Doa makan, ibu-ibu, doa makan apa? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Aja lambe. Doa makan zaman dulu. Doa makan yang baru, keluarkan HP. Kelu cekakan nih kok. Jengkol, foto. Kirim, halo guys, jengkol. Itu begitu Ustaz Thayyib. Ustaz Thayyib nggak salah ngajarin santri, nggak salah. Doanya sama yang diajarkan Rasulullah SAW dan itu maksur. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Tapi ini hari ini, nanti jadi ibu rumah tangga. Ku badan yang lebat, video kaping. Halo guys, Ustadz guys, jenggotan guys, ada mereka juga. Ku badan yang lebat. Padahal perintah Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hei ibu-ibu parit serong, bapak-bapak parit serong, yang parit serong kan, yang ngerasa bertakwa kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, dan jangan kalian semuanya mati melainkan dalam keadaan Islam. Maka syarat pertama takwa kita kepada Allah, bagaimana mungkin kita paham itu kalau nggak ngaji? Ngaji di tempat ini salah satu tempat yang baik. Ngaji di pesantren juga sangat baik. Maka kalau orang itu sungguh benar dan mengaji, ingat kepada apa yang diajarkan oleh sang guru, termasuk Haji Subahri, ini alumni Darul Ulum. Pasti ingat pesan kiainya, takutlah kepada Allah. Kalau orang itu sudah takut kepada Allah, setiap ucapannya, tindakannya, perbuatannya, dan apa yang dilakukannya, semuanya semata-mata karena khawatir dan takut kepada Allah. Bukan takut kepada atasan. Nih, kalau kita mau lihat di jalan raya sana itu, banyak orang setiap pagi itu berangkat ke tempat kerja itu ngebut. Kalau ditanya kenapa ngebut, alasannya dan jawabannya sederhana, takut ketinggalan pekerjaan. Ditanya lagi kenapa takut ketinggalan pekerjaan, malu sama pimpinan, malu sama bos, dan di ujungnya takut dipecat dari perusahaan. Tapi pernahkah kita terburu-buru datang ke masjid? Pernahkah kita merasa malu kepada Allah kalau kita ketinggalan sholat? Lucunya kita ini nggak pernah merasa malu, Pak. Jangankan takut kepada Allah, ngerasa malu dikit aja enggak tuh. Santai aja. Halo kawan, yang di belakang, yang di parkiran, kawan, santai kawan. Kita ini kan santai, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mangkat mat, adzan mat, tahu satu lagi pada boleh ngaji dulu. Padahal belum tentu nanti zuhur hidup, Pak. Zuhurnya masih hidup, belum tentu asar, Pak Kades. Asar masih sehat, maghrib. Cek serius ya sampean. Ngaku tangan apa nih? Bade sedikit apa aja. Paling kena ngagak binin sekikir begitu dari mana nya. Laudi menikah Bu. Odi ngul ben sampean antara zuhur ben asar, asar ki odi nunggu maghrib. Maghrib ki odi isya. Isya ki odi kadang baca malam keco bi malaikat. Pada tahun ning Bu. Kula makin sehat. Pak Kades sehat. Sehat semuanya. Nama sampean siapa? Ya. Mas On. Mas Kur. Lah kan nggak tahu, Bu. Tiba-tiba besok pagi di musola, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Maskur, mana talim geser ke sebelah? Geser boleh, kan ada. Lo manusia hidup itu kan gitu. Gimana mungkin kita nggak takut kepada Allah, sementara waktu hidup kita ini terlalu cepat dan sebentar. Nggak ada alasan bagi kita untuk diam. Karena waktu terus berjalan dan kematian kita semakin dekat. Yang nomor 2, syarat dan fondasi utama takwa itu adalah al-iman bit-tanzil, beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW yang sedang diajarkan kepada anak-anak kita. Tadi pembawa acara menyampaikan satu kalam suci dari Rasulullah SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Uthman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah manusia yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Allah memuji orang yang senang Al-Qur'an dan belajar Qur'an. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk orang yang cinta kepada Al-Qur'anul Karim, hidup bersama Al-Qur'an, senantiasa berada di dalam hukum Al-Qur'an, mati dalam keadaan iman karena mencintai Al-Quran, dan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi dan mendapatkan syafaat dari bacaan Al-Qurannya. Amin. Besok pagi kalau kita normal bangun itu 3:30 Bu ya, 3:30 kita bangun.
Di sini sholat subuh jam berapa Ustaz Thayyib? Sholat subuh jam berapa di sini? Jam 7. Ya Pak polong benduha tak? Loh, serius Pak? Kita jam 2 bisa ke Pelamboyan Pak. Jauh nggak dari sini ke Pelamboyan? Kalau jalan kaki berapa menit? Sampai 1 jam Pak. Dari rumah ke surau berapa menit? Oh, berapa menit ke Langker? Satu langkah. Berarti cawan kelak ke Langker ben ke Pelamboyan. Buktena penuan Pelamboyan berlangker. Bu, rezekimu nggak mungkin ketuker. Karena rezekimu bukan sandal jepit. Sandal jepit bisa ketuker, tapi rezekimu nggak mungkin. Rezekimu sudah diatur sama Allah. Kadang saya ditanya oleh orang, Pak Kiai santai benar, terus harus ngotot gitu. Iya Pak Kiai, ini Pak Kiai kerjanya apa di rumah? Ya kerjaan saya selain dakwah di luar, ya paling saya di rumah ngajarin anak saya hal-hal yang manfaat. Ya kumpul sama istri saya, udah. Santai benar hidupnya, ya santai. Hidup ini kan santai Pak. Yang boleh serius itu bukan masalah dunia ini Pak. Karena dunia ini hanya permainan. Hari ini miskin, besok kaya. Hari ini kaya, besok miskin. Hari ini menangis, besok tertawa. Hari ini senang, besok sedih. Itulah permainan. Sebab kata Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Hidup itu tidak ada lain, dunia itu tidak ada lain selain permainan dan senda gurau semata. Allahumma sholli ala Muhammad. Dunia ini sementara, nggak lama kita di sini nih. Ya paling lama 60-70 tahun itu kalau dapat bonus. Banyakan sebelum bonusnya nyampe udah wafat duluan. Maka yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan diri. Yuk mari kita sama-sama bareng-bareng, sebentar lagi mau Ramadan. Sebentar lagi Ramadan. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 10, tanggal 11 Sya'ban. 11 Sya'ban kurang lebih. Berarti 19 hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan usia kita dipanjangkan oleh Allah, bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan dan kasih sayang dari Allah. Yang ketiga, fondasi utama takwa kepada Allah adalah ar-ridha bil khalil. Merasa puas terhadap pemberian Allah walaupun kelihatannya sedikit. Jangan ngelihat tetangga. Kalau kita semuanya melihat sama Haji Abdul Mu'in kayak cetak Bu. Ya Haji Abdul Mu'in pecek sogi. Nah ini tak sogi ya nah. Untuk yul sebolo juga. Kan begitu bahasa. Ngetela selain sogi sakit. Sudah puaslah terhadap nikmat yang ada padamu. Bu, jangan bandingkan gaji suamimu dengan gaji orang lain. Betul? Rezekimu sudah ditentukan oleh Allah, tinggal ambil, dijemput oleh suamimu melalui pekerjaannya. Sebab firman Allah, qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Ya Rasulullah Muhammad sampaikan kepada setiap manusia, manusia itu bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang kerja jadi pedagang, ada yang kerja jadi pegawai, ada yang jadi pemborong, ada yang jadi ini jadi itu. Semuanya rezekinya ada. Enggak usah khawatir, jangan takut kehilangan rezekimu. Walaupun mungkin kamu ketinggalan di tempat pekerjaanmu, yakinlah pekerjaanmu itu bukan yang mencukupkan hidupmu, tapi Allah lah yang mencukupkan seluruhnya untukmu. Pekerjaan bisa ditiru, tapi gaji tidak akan sama. Gajinya sama, manfaatnya tidak mungkin sama. Maka biar gajimu dan hasilmu itu manfaat, puaslah terhadap pemberian Allah. Caranya gampang. Anaknya yang berangkat ke madrasah, titipkan hal-hal yang halal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau enggak halal jangan dibawain ke anak.
Jangan buat bayaran di sekolah kalau nggak halal. Ya Bu ya, biar anaknya jadi anak solih. Yang keempat, isti'dadun birrahil, mempersiapkan diri menghadapi kepulangan kita kepada Allah. Malam ini kita bicara tentang anak-anak kita. Sering saya sampaikan di mana-mana Ustaz Thayyib. Hari ini bangsa Indonesia menghadapi ujian besar yang sering kita sebut sebagai musibah sosial. Kenapa saya bilang begitu? Menurut data terakhir tahun 2025 per Januari bulan kemarin, pengguna judi online sudah mencapai 9 juta orang. Itu musibah. Kenapa saya katakan musibah? 1 juta pengguna situs judi online itu anak setingkat SMA dan S1. Yang lebih bahaya lagi, anak umur 10 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, terpapar judi online itu kurang lebih 100.000 di Indonesia, Pak. 100.000. Lucunya lagi, pengguna dari tataran ekonomi menengah ke bawah 70%-nya, Pak. Ngapunten, saya setuju ngaturakan apa ngapunten. Seporana gula medepak, mereka seporana. Karena faktanya seperti ini, Pak. Siapa yang nggak kena dengan judi online hari ini? Yang datang ke rumah itu semua kalangan, Pak. Mulai dari orang biasa sampai yang konon mereka itu pejabat. Mulai dari orang ekonomi menengah ke bawah sampai yang paling kaya, Pak. Kalau sudah terkena hal-hal yang semacam ini bahaya, Pak. Dulu, mohon maaf, kalau saya lihat di kampung-kampung saya itu, orang datang ke tempat ini orang tertentu pada hari tertentu, Pak. Tapi hari ini nggak perlu datang, judinya yang datang. Kalau tidak dibentengi dengan akidah yang benar, tidak dibentengi dengan pendidikan agama yang baik dan lurus, tidak diajarkan bagaimana berakhlak mulia sebagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini musibah untuk kampung kita, Pak. Berdirinya ini musola ini rahmat besar dari Allah. Rahmat besar dari Allah, ada musola. Bagus musolanya, tinggal isi dengan kegiatan yang lebih manfaat. Allah menyatakan sebesar apapun dosamu kepada Allah, kabar gembiranya dari Allah, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada mereka ya Muhammad, sampaikan kepada mereka umatmu, termasuk orang-orang yang hadir malam ini, biar saya nggak punya hutang nanti di hadapan Allah. Saya kabarkan untuk Anda, saya sampaikan untuk para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi ibadi, sampaikan kabar besar ini kepada hamba-hambaku. Kata Allah, sebesar apapun salah kita kepada Allah, Allah masih memandang kita sebagai kekasihnya selagi kita masih mengucapkan 2 kalimat syahadah. Nabi ibadi, sampaikan kepada mereka hambaku, Anni anal ghafurur rahim. Aku ini adalah Tuhan mereka yang penuh ampunan, yang penuh kasih sayang. Sebesar apapun dosamu, aku ampuni mereka selagi mereka mau bertaubat. Apa kita nggak malu nanti, Pak? Di yaumil hisab, di yaumil hasyar, di yaumil taghabun, di yaumil dukhan. Apa nggak malu kita sama Allah? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Malu kita ini, Pak. Rezeki sudah diambil, nikmat sudah diambil, semuanya sudah dinikmati, syukurnya mana? Ini udah berapa jam ceramah saya? Jangan lama-lama, Pak. Iya, jangan lama-lama ya, kasihan ibu-ibu udah ngantuk semua nampaknya. Maksudnya saya ngantuk lah.
Ini dari Begelok hilak paling saya ini. Ini jadwal saya ini sudah hampir 3 bulan, hampir tiap hari ini. Mungkin nanti selesai tanggal 22, terakhir itu saya di Pamekasan di daerah Poncenan. Kemudian tanggal 23-nya saya di Sampang, tanggal 24-nya baru terbang Pontianak. Ada orang bilang enak ya jadi kiai. Sang siapa? Orang li istirahat kapi jemaah anu kula baru beleman kol 2 ya mobil. Dan kadang tanya ki bini-bini asarin bi. Ya. Macam mana nyedewi? Ya. Saking kapi nih Pak. Mun seandainya kula tak tunduk ke Rasulullah, Pak. Seandainya kula tak tunduk ke Rasulullah, kula tak akan tahu. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke satu tempat namanya Tabuk. Provinsi Tabuk itu, Pak. Madinah ke Tabuk itu kurang lebih 700 km, Pak. Dari mana kalau sini? 700 km kurang lebih Kapuas Hulu. Sini Kapuas Hulu itu perjalanan kalau saya dakwah Kapuas Hulu itu pakai mobil itu 14 sampai 15 jam non-stop. Nah, Nabi datang 700 kilo itu bukan pakai mobil, Pak. Nabi hanya sekedar pakai kuda. Nyampainya di sana bukan disambut seberat pakai hadrah. Nabi disambut dengan perang. Tapi apakah Nabi marah akan hal itu? Enggak. Karena kewajiban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah. Walaupun boleh jadi dakwah yang disampaikannya itu tidak diterima baik-baik. Ya sama dengan Ustadz Tayyib. Ustadz Tayyib bersabar saja, ikhlas saja di jalan Allah. Karena menyampaikan kebaikan kadangkala tidak dianggap baik. Bahkan kadangkala itu dianggap buruk. Ya biasa saja, yang namanya manusia. Santai aja Ustadz. Sambian dibenci orang ya memang seperti itu. Syarat jadi Ustadz, syarat jadi kiai ya harus sabar. Kalau nggak sabar ya belok kanan, pulang. Apakah kemudian apa yang saya sampaikan diterima oleh semua orang? Belum tentu. Ya Bu ya. Aduh macam ketur kafir. Aduh dia remang Korea nodi yang su. Itu lihat obat nah. Apa tuh sana ngake? Gimana bisa tunggingan kiai rumus su. Saya ngabu oba cak tunggingan matuan ya. Tunggingan matuan orang baik, cak tunggingan matuan TV. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi begini Bu, orang nuntut ilmu itu hukumnya wajib, Pak. Bukan kewajibannya kiai, bukan kewajibannya ustadz, kewajiban semua orang. Bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Orang nuntut ilmu itu wajib. Laki perempuan sama, tua muda ya sama. Jangan ngerasa oh udahlah aku udah tua pun itu apalah saya belajar lagi, taklah ada manfaat. Dah. Siapapun kita hari ini, ibu kalau biasa pergi umrah, ibu kalau datang umrah atau haji, lihat di sekitar Masjid Madinah ba'da subuh, di setiap pojok itu banyak para syekh menyampaikan ilmu. Yang hadir itu sudah sepuh-sepuh, itu orang ngaji semuanya. Ataupun yang ada di Makkah, ataupun di beberapa tempat. Enggak usah merasa malu karena kita belajar. Justru dengan semakin belajar itu, ilmu kita semakin lebih baik, dan kemudian amal soleh kita semakin mantap. Halo anak-anak. Ini santri-santri ya. Dari mana ini nak? Pesantren mana nak? Dari Parit Serong ya? Dari Ki Mubarak ya? Ya. Ya. Ini yang paling kecil juga ya. Yang paling kecil lo santri sini ya. Santri sini. Oh ini yang pakai itu, pakai sorban hijau santri juga Pak. Oh Jidul Muin. Yang gue santri begitu Pak. Yang gue watuan gue udah sampean sih. Bentar kan agak jago lagi. Macam santri aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Syarat orang ngaji itu kata Imam Syafi'i nggak banyak. Orang ngaji itu syaratnya cuma 4. Kenapa saya begini Bu? Saya pengen liatin cincin saya yang baru. Mahal Ustaz. Wow, udah ditawar 5 miliar nih Pak. Serius.
5 miliar, iya sama jarinya, Bu. Bentonjon, Bu. Oh tembok, kimi ku lagi yang Bu ya. Gini. Syarat orang cari ilmu itu cuma 4 kata Imam Syafi'i. Yang pertama saful qalbi, orang yang belajar ngaji, orang yang belajar ilmu Allah, siapapun itu syarat pertama hatinya harus bersih. Bersih apa? Bersih dari maksiat kepada Allah. Karena ilmu itu nur dan cahaya dari Allah. Cahaya Allah nggak mungkin masuk ke dalam hati seseorang, hatinya yang bermaksiat. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya dari Allah. Wa nurullahi, sedangkan cahaya Allah la yuhda atau la yuqta li'asi. Tak mungkin ilmu itu masuk ke dalam hati siapapun kalau hatinya itu belum bersih dan masih ada kotoran maksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat orang cari ilmu yang kedua, agar ilmunya mudah diterima, hilluz zadi, halal bekalnya. Kalau bekalnya nggak halal, nggak usah dibawain sama anak. Ini yang ngaji bayar apa gratis? Gratis ya. Alhamdulillah, berarti seorang yang baik kan, coba. Gratis ya Mbak ini ya, ngajinya ya. Iya mau sedekah sama ustadznya nggak apa-apa. Kalaupun memang ustadznya nggak apa-apa Bu, nggak usah bayar. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang kita mesti malu Pak. Pripun? Anak saya itu kalau les bahasa Inggris dan bahasa Jerman 1 bulan itu 16 kali pertemuan bayar 400.000. Siap saya bayar. Tapi kenapa kepada guru ngaji anak saya yang jelas ngantarkan dia ke surganya Allah enggak saya bayar? Kadang kan aneh Pak. Munatuwa Allah ya Allah, pengangki ilmu anak kuliah ya Allah, buka aki hati ya Allah supaya ilmu na masuk, can malaikat pret, lah masuk dah itu, masuk, udah letak majer guru, ustaz toh iya begitu ya nyaman cuma tiap orang soki, iya tak, nanti matuang aja nyaman, iya udah letak majer ketungin boleh. Barang boleh juga. Ilu zati Bu, saya nggak mau lakaran tak majar, alhamdulillah majar pun lebih alhamdulillah. Itu kan hadiah Bu. Dan hadiah terbaik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, hadiah terbaik itu ketika engkau berikan hadiah kepada orang yang mengajarkan Quran. Hadiah terbaik. Yang nomor 3. Syarat orang ilmunya biar mudah dan manfaat, doaul walidain, doanya ibu dan bapak, mak bapak di rumah, anak berangkat ngaji, malam-malam orang tua berdoa kepada Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang-orang Parit Serong, tengah malam kau bangun, ambil air wudhu, sujud menghadap kepada Allah, sampaikan apa yang menjadi hajat dan keinginanmu. Ya Allah, anak saya sedang ngaji. Ya Allah, anak saya di pesantren. Ya Allah, bukakan pintu hatinya. Ya Allah, berikan nikmat ilmu kepada dirinya, agar nanti pulang ilmunya manfaat dan bermanfaat di tengah umat. Saya punya cerita yang sederhana. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu adalah seorang ulama besar dan merupakan putra dari Syekh Idris. Karena nama beliau Muhammad bin Idris Syafi'i. Suatu malam, ayahnya Imam Syafi'i mengajak ibundanya Imam Syafi'i itu sholat tahajud. Nah ini mudah-mudahan jadi motivasi buat ibu. Orang zaman dahulu itu kalau ngambil air wudhu kan ditimba. Setelah diangkat oleh ibundanya Imam Syafi'i, ternyata isinya emas semua. 1 ember. Ini ibunya Imam Syafi'i. Bukannya diambil oleh ibunya Imam Syafi'i, malah menangis kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas anugerah ini Allah. Tapi saya bukan menginginkan emas ya Allah.
Saya cuma ingin air untuk wudhu agar bisa sujud kepadamu ya Allah, memohon ampunan atas dosa dan salahku, dan mendoakan anakku Muhammad yang tengah belajar ya Allah. Pertanyaannya untuk ibu-ibu parit serong, mun lekku ki lakku nyelau aing ke dalam somor, pas keluar emas betangan, buang ngebi sampian. Hah? Aduh, positif rengdin hari. Sama ibunya Imam Syafi'i dibuang, Pak. Ya Allah, saya nggak butuh ini ya Allah, saya cuma butuh air untuk wudhu ya Allah. Dibuang, Pak. Ditimbak lagi, tambah banyak emasnya. Ya Allah, setoran ya Allah, maaf ya Allah. Bukan saya tidak butuh ini, tapi saya lebih membutuhkan air ketimbang dengan emas ini ya Allah. Aduh, mau dibagi kering dina. Walencang, alah buka pasti banyak di dalam jika ik. Lah buka ik. Cele bener ke sebelah kak. Yang tiap hari kedua, iya lek. Waduh, makin lagi normal. Terus tak melihat Pajero ya. Dibuang lagi. Akhirnya menimba yang ketiga, keluarlah air. Apa kata ibunya Imam Syafi'i? Ya Allah, terima kasih atas nikmat besarmu ini ya Allah. Dengan air wudhu ini ya Allah, aku bisa sujud kepadamu. Yang kau berikan tadi bukan tidak manfaat dan tidak berharga, tapi tentu bagiku lebih bermanfaat yang ini ya Allah. Sebab ternyata ilmu itu lebih mahal dibandingkan dengan apa yang kita punya hari ini. Ilmu itu lebih manfaat dibandingkan dengan apa yang kita miliki hari ini. Oleh karenanya, maka kata Imam Syafi'i, yang paling penting nomor 3 ketika anak mencari ilmu itu doaul walidain. Jangan lupa doakan anakmu. Ya Allah, ya Rabb. Lebih-lebih ibu-ibu yang ngerasa punya anak sedang ada di madrasah, yang sedang mengaji di TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, anak-anak kita yang sedang mengaji di pondok pesantren, doakan mereka agar mereka menjadi anak yang salih dan salihah. Karena investasi terbesar bukan emas batangan, investasi terbesar bukan uang yang ada di bank, investasi terbesar bukan tanah yang berhektar-hektar, tapi investasi terbesar kita adalah amal salih kita. Yang kedua ilmu yang manfaat, dan yang ketiga adalah anak salih yang dititipkan di lembaga pendidikan Islam. Karena kalau kita mati kelak masuk alam kubur berkalang tanah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan anak kita, cucu kita, cicit kita mendoakan kita. Haji Abdul Muin yang sedang bangun pendidikan Islam kelak didoakan. Siapa yang mendoakan? Kalau bukan anak ya santrinya. Ini investasi, Pak. Bu, ya, ada yang senang bisnis? Senang? Senang. Bisnisnya sama siapa? Sialeng, siaming, siapeng? Serius, Pak. Kan itu lebih menguntungkannya. Kan begitu. Bisa untung, bisa rugi. Jangan mati-matian tentang dunia yang akhirnya kita tinggalkan mati. Nggak usah serius amat di dunia ini. Seriusnya itu waktu sholat. Sholat itu berat apa ringan? Ringan, Pak? Sholat itu berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat. Sholat itu berat apa ringan, Bu? Berat apa ringan? Berat. Kalau memang sholat ringan, musola kita penuh. Ongguan kan? Ini, wah ini musolanya dibesar ini. Wah ini luar biasa ini. Saya nggak mengira ini berapa dana yang dikeluarkan. Tapi tentu akan lebih senang kalau seandainya musola ini mulai besok dipenuhi. Suatu masa baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh minum ya? Aduh aing kafir. Ya Allah, baik ongko panitianya. Ci, isian tanpa ada aing ci. Ini dapat ada aing boleh.
Paku wala kibit ang bini. Ari tang laki udah laki hilbut dan hilbut itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di atas mimbar, dan diceritakan oleh sahabat, nanti bisa ditemukan dalam Sahih Muslim dan Riyadhus Shalihin. Jalasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala al-mimbari wa jalasna haulahu. Suatu masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di atas mimbar dan kami duduk mengelilingi beliau. Saya nggak labu nak, saya nggak labu. Aduh sehari mana kemana? Entah kau labu. Tinggal tak nak kota. Ya sini nak, sini. Bisa paham melerok dari itu. Tangkong. Entah kau mungkin. Wajalasna haulahu. Suatu masa ketika kami sedang duduk di sekitar Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Ada satu hal yang paling aku takutkan, kata Nabi. Kalau aku nanti sudah tidak ada, meninggalkan kalian semua, ada hal yang paling aku takutkan, kata Nabi. Apa yang paling ditakutkan oleh Nabi setelah Nabi meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu? Ketika Allah itu menampakkan dunia dengan segala perhiasannya. Kenapa? Karena itu fitnah. Fitnah terbesar akhir zaman adalah ketika dunia ini ditampakkan oleh Allah. Hari ini kecenderungan manusia adalah berbondong-bondong untuk mencapai itu semua. Kecenderungan kita manusia melihat di sekitar kanan dan kiri bukan kita iri kepada orang yang ahli ibadah. Tapi banyak iri di antara kita ketika kita melihat orang lain itu lebih dalam duniawi. Pernah nggak kita iri sama orang alim? Pernah nggak kita iri sama orang solih? Ya Allah, tetangga saya kok solih sekali, ya Allah. Pengen rasanya saya juga jadi orang solih seperti dia, ya Allah. Ada orang yang ahli ibadah. Bisa nggak kita iri? Boleh. Tapi iri kepada ibadahnya. Boleh nggak kita iri kepada orang kaya? Boleh. Kalau iri kepada orang kaya yang dermawan di jalan Allah. Boleh nggak kita iri kepada orang yang ahli Al-Quran, senang membaca Quran, dan beramal salih dengan Al-Quran? Boleh. Yang ditakutkan oleh Nabi kalau kita itu iri persoalan dunia. Udah ada nangis. Wala bimbo ni Tobi. Tobi melirkas mulai. Cetak santamu. Kula paenga ke guru ngaji kula lamba ustadi. Kula lamba guru ngaji pertama kula ingat bini Ustazah Salwa. Selalu saya sebut karena itu orang pertama yang mengajarkan saya alif ba ta takjim. Umurnya sudah 69 tahun. Beliau itu kalau ngajar ngaji lembut, Pak, lembut. Alif ba ta sa jim. Udah. Orang zaman dulu kalau ejaan ha itu bukan ha, Pak. Ih. Engki Pak Kadis. Engki. Kula lamba taoning ce ih. Padahal cuma jangan ustazah beni ih. Kula enggak dari mbah. Pon karena baca ih. Tobi keni Bu. Orang bini mau nobi kan keni Pak. Keni tak nangis kula tahan Bu. Pando baga compo aja ring kula. Minta aja ring atau bini keni kau lepas. Coba sampean saya dengar dene si kita abin nih. Halo yang masih bujang. Halo masih ada yang bujang? Ada yang belum nikah? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan saya tak bini. Nah. Neng magenteng tak apa juga.
Udah nikah. Keroma lagu. Bada tua nak nengker. Bada lah bada. Mak tapi ni ke? Tak baju ya Allah. Dah aku nana sesama ben Ustaz Tayyib. Aja saya lagu keroma. Ya mana tolak berarti kan ya iyalah payah. Lah gitu, Bu. Jadi kalau ustazah, kalau perempuan itu ngajar ngaji itu detail, Bu. Detail sekali. Akhirnya suatu hari saya ngadu sama Umi. Karena ustazah ini masih sepupu sekali dengan Umi. Sepupu sekali kalau nggak salah. Laporan sama Umi. Mi, saya memang dari umur 6 tahun sudah dibiasakan bahasa Madura sing halus niku, Pak. Anu gitu, Mi. Apa, Jong? Itu Bi sareng Ustazah Salwa. Mi tobi. Ceng kule sora maca habi kule baca ihi. Jika tak salah kaki, Jong. Itu bi di mana, Jong? Sekacer. Aduh, loka, Jong. Sakit, Jong. Ngomong kule punten. Oh, iya dan ada tambah nasi kanan. Meleta tengtang nah. Lok. Kula mau nengah almarhum bapak do, Pak. Abah kula menega keras. Pleman ngaji ketam sepuh sareng kiai. Iya nyame sepuh reng ngantuk tengki. Ngantuk taruh karuan. Aku lesen kok tumbang kula. Debone kiai torot. Torot kelu. Orang ngaji makikin sambil tedungnya oleh kenceran. Lagi mah tedung kapi saya buri. Torot sepenting lano debone kiai. Jeng jaga santri langkap Pak. Hari gue lebih tibian. Cuk sampai gol belu. Itu lho kiai. Abi kiai. Zen. Tahu nih cek kiai. Jaga wah kok jaga engkau. Gol belu. Ya kayak gol sang Arab Pak. Ku sadar cek kiai. Pak bi kiai. Engkau. Astagfirullahaladzim. Jaga kalau rotan seraja ya pepiar bi kiai telu kali Pak saya kanan Pak depan kecompok kula jalan tepang nah apa sebut apa bi tepang zen kesokan kiai oh evangelit engki berapa kali telok saya kanan padahal nak saya kacerna tambah bi apa telok tak kerjaan mi tambah ba kan meletak tepang jong mun selajengan tepang mun dua arempek dong anapa abah mi keras mak tebuna abah tokolana guruna sekake guru ngajina kaki cocok iya wali ban syahadat ban sholawat aji teti tua ke kaki sepenting kaki ikhlas ke Allah jangan ngeluh lillah wallah rabbul ka'bah enggak pernah ngeluh saya Pak. Nah ketika kemudian ini berjalan setelah beberapa puluh tahun ketika saya mengambil tashih kepada Syekh Humaid Ahmad bin Muhammad Al-Madani, beliau menyatakan kepada saya dengan ikhlasnya beliau bahwa bacaanmu itu sebagaimana yang pernah diajarkan oleh gurumu yang pertama kali itu yang paling tepat. Saya teringat kepada ucapan Sayyiduna Ali rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu. Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Siapapun yang pernah mengajari aku satu huruf saja, aku rela menjadi hamba dan budak bagi dirinya. Saking pentingnya rasa hormat terhadap orang yang mengajar dan mendidik kita. Maka orang tua itu wajib mengajarkan kepada anak bagaimana hormatnya kepada sang guru. Maka yang nomor 4 kata Imam Syafi'i, ridha syekh. Itu syarat yang keempat agar ilmu itu masuk ke dalam hati anak. Lagi pani topi paham pun setengah terima pun. Beda punten. Beda. Itu dinamika Pak. Dinamika pendidikan yang ada di bangsa ini. Setiap tahun selalu berubah. Dan masalahnya yang timbul adalah ketika pendidikan yang sudah mapan, sebenarnya ketika sang guru itu memberikan didikan yang agak tegas sedikit, malah dianggap salah.
Maka yang terjadi, guru tidak boleh negur, cukup mengingatkan. Apalagi sampai keras. Dan insya Allah Ustadz Thayyibur Rahman paham itu. Padahal bagaimana mungkin anak didik kita itu, anak kita itu bisa betul-betul mendapatkan ilmu yang baik kalau tidak diajari tentang sifat disiplin. Disiplin itu penting dalam mempelajari ilmu apapun. Muntah disiplin repot. Saya ngaji itu, ngaji Quran itu. Ngaji Quran itu dari pagi itu sampai malam itu 3 kali kepada guru yang berbeda. Kenapa? Karena guru saya bilang, udah, Kif, cukup di sini, nanti kamu ke sana, habis itu nanti kamu ke sana. Apa yang saya dapatkan? Saya bersyukur kepada Allah, walaupun saya enggak fase-fase amat. Tapi saya bersyukur kepada Allah betapa nikmat mendapatkan ridho dari sang guru, yang satu mendoakan, yang satu mendoakan, yang satu mendoakan. Tadi siang saya ketemu dengan salah satu guru ilmu alat saya 5 tahun di pondok. Saya hampir beberapa belas tahun tidak menjumpai beliau, karena memang beliau itu berada di daerah yang sangat terpencil. Saya pun juga memiliki kesibukan. Saya nyampe menghadap kepada beliau, nangis saya, Pak. Kenapa saya nangis? Saya rindu dengan nasihat beliau. Saya rindu dengan teguran beliau. Saya rindu dengan disiplin yang ditegakkan oleh beliau. Kita ini baru sadar, Pak, kalau kita itu merasa membutuhkan gigi di saat gigi itu sakit. Kita itu merasa betul membutuhkan seorang guru ketika kita berada dalam kegelisahan. Saya mendatangi beliau hampir kurang lebih 15 tahun saya tidak menjumpai beliau. Apa jawaban beliau? Cong, engkau cek kerong kakak kaki. Nangis saya, Pak. Saya merasa sangat berdosa kepada beliau. Karena beliau selalu mendoakan saya, muridnya, dan semua muridnya. Apa kata beliau? Tapi kadang kok bener-bener kerong lagi kakak kecong. Engkau ajeling ya noro. Engkau ajeling Facebook. Engkau ajeling YouTube. Canak-canak. Engkau nonton di TikTok. Engkau apa gelo cong. Lambe tang murid saya paling nakal kaki cong. Ini kebelah goreng di bulan. Cuma lagi ay. Tapi kaki tak pernah ngeluh. Saya dipukul senyum. Saya ditakzir ketawa. Karena saya yakin teguran dan takziran dari sang guru itu doa untuk saya. Abah datang ke pondok, Abah malah senyum. Beliau matur sama guru, Pak Kiai, bagaimana dengan anak saya Z? Alhamdulillah, alhamdulillah Tuan Haji. Cuma memang begini-begini. Inggi Kiai, inggi, saya ridho. Maka ridhonya sang guru itu menjadi penting. Hati-hati nak. Kalau anak murid santri itu sudah mendapatkan ridho sang guru, insya Allah ilmunya akan menjadi ilmu yang manfaat. Alim itu nggak wajib, nak. Walaupun usaha maksimal itu penting. Kalau alim itu mesti wajib, dosa semua kita ini. Batas kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak Allah dan mana yang bukan hak kita, itu sudah menjadi penting dan itu sudah disebut cukup. Bon, ya kalau malam ponan. Apa? Cukup. Udah. Laki pinter kapi bahaya dia. Kula cuma makengak para imam-imam tarawih. Ini kan sebentar lagi tarawih. Biasa namun imam sepuh kan mulai banyak tak paju mungkin, Pak. Mun imam sepuh menikah pada masjid kula, imam sepuh masjid kula menikah khusus untuk bajang sepuh pada umur belum 5 tahun. Dan kadang lain maju kiai, jajong pada sesepuh anjong. Alhamdulillah. Ya saya baca tak lanceng bu. Abid. Minta abid yang banyak beton ben ayat. Mun sepuh, mun sampean terone pada pakum memang. Tapi mikulit paling akil lah cok kante. Aja barokah aja nak, barokah aja. Makin banyak betul, tahu so boleh baik kok. Jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kalau ya tolongin di Budijia itu. Tolongin gini. Tak apa. Karena lagi kan ta'an usul adab apa menikah. Usul adab. Ngaji ya engkau tahu sama. Ya bunai Ibnul Mubarak, nahnu ila qalilin min al-adab ahwaju minna ila kathirin min al-ilmi.
Saya lebih membutuhkan seorang santri walaupun ilmunya sedikit tapi adabnya tinggi dibandingkan dengan santri ilmunya yang banyak nggak ada adab di dalam. Ya ilmunya banyak monggo dengan adab yang tinggi. Wah ini lebih parah, udah nggak punya ilmu nggak punya adab. Tempak boy betis. Punten kula kira kejongko nih. Mun kula nih Bu, kula nih kepaling kebecin bu ibu siantan mula bajeng tarawih. Kebeci kul. Siapa ngimamin setia? Ustaz Zen. Mulai boy ya. Akan kolak. Apa? Oh, abid boy. Maksudnya memang laga pulang baju kok. Kajunging. Padahal kula kan tiate Bu. Tiate. Ya guru dan kula Syekh Humaid. Orang yang baca Quran ini ketelok. Pada pertama tartil, kedua tadwir, ketelok hadar. Setartil mana yang paling penting karena ada pun Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah oleh kalian itu Quran itu dengan bacaan yang tartil. Contoh yang paling mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu tartil. Lo mun kula macam ni Bu. Bu ibu nak gepak. Boleh tuh. Apa su? Abid dia. Boleh. Lah, ada janjian ben kelebun namanya. Hari para hari lebaran. Aing kaleng kok. Malah lebaran, Pak Kades. Ya makin din saya ada tak apa-apa Pak. Nomor 2, tadwir. Agak sedang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Hukum bacaannya juga berbeda, panjang pendeknya nanti hukumnya beda. Nah, yang terakhir ini yang paling banyak dipakai di Parit Serong. Kota Baru and the gang. You know? Yes, I know. What do you mean? Like that. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin lo lagi Pak tak tulis amin. Hati-hati Pak, hati-hati. Kalaupun enggak tartil tadwir. Oh, kok mabed. Bencampo dengnya lagi orang keluh. Riwayat yang kita baca itu para imam itu kan riwayat dari Imam Hafaz An Asim. Dan itu yang masyhur. Dari 7 qiraat termasuk riwayat dari Imam Waras An-Nafi'. Ini yang kadang-kadang orang nggak paham. Salah Imam Jua itu. Alladzina yu'minuna ibaca alladzina yu'minuna. Nggak salah Bu, itu riwayat dari Imam Waras dari Nafi'. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Benar. Dan itu riwayatnya ada. Ini udah letak panggil riwayat. Mabut hati perhatian. Loban ruku. Waduh. Panitiku kan 360 km per jam, Pak. Antara ruku dan sujud alung hulung, Pak. Saya nggak hati-hati, Pak. Hati-hati. Nika masanaos bajang sunat. Yang pada bajang, Pak. Karena bi gula berhati-hati. Alhamdulillah kampung gula mulai obo. Pun dimin pada makai gula, Pak. Seneser mun sekele seneser umur 70 tahun. Tarawihan kita mari nyander kapi, Pak. Neser, Pak. Jadi dia para imam, nah nih yang muda-muda nih. Cepat tes kapi. Neser po sepon ngalto kapi. Jadi para imam muda, saya cuma ingin menyampaikan satu hal. Setiap tahun di Pontianak, Kalimantan Barat umumnya ini ada santri yang liburan awal Ramadan itu mencapai 3.000 dan 4.000 santri. Itu per tahun sampai 5.000, Pak. Per tahun. Tapi masalah itu muncul di mana? Ini bukan kritik, cuma ngingetin sama-sama santri saja, Pak. Saya cuma ngingetin jangan sampai masjidnya kosong. Padahal santri itu di Pontianak itu udah ribuan, puluhan ribu bahkan, Pak. Akhirnya yang saya lihat yang isi tarawih siapa? Jarang santri, Pak. Yang tadarus ya yang sepuh-sepuh.
Akhirnya yang terjadi apa? Anak-anak muda, para santri saya ingetin. Kenapa saya ingetin? Karena anak saya juga santri. Anak saya satu hanya di Krapia, satunya di Malang, Pak. Saya ingetin, nak, nanti kalau pulang ke kampungmu, pulang ke daerahmu ini, amalkan ilmumu. Paling mudah, paling sederhana itu makmurkan masjidmu. Udah. Itulah manfaat. Pak bodoh si anu bah, engkau mana bojong tak lem hosong, kau pasti tak bojong setia. Iya mun tak lem apa bojong bila sehos adul. Engkau tak kira bojong bara apa tak bersih. Iya bila sebersih, mun tak bojong. Paham? Manggi mau coba David. Kula nih kan Pak. Kula yang saking ngeser nih ke beda lembaga sepekus mereka. Beda lembaga ini bagus, insya Allah. Mari masukkan anak kita ke lembaga pendidikan ini, insya Allah dididik oleh santri-santri dan ustadz-ustadz yang memiliki kemampuan ilmu yang sesuai dengan standar keislaman yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah di sekitar kampung ini akan menjadi kampung yang barakah jika modalnya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari di samping itu, karena bulan Ramadan adalah bulan berbagi dan bulan sedekah, karena saya tahu Parit Serong dan sekitarnya ini banyak durian. Kau dalam mari sakit hati marken orang yang sedekah. Saya pengajian dekat kampung Sampian Ki Ustaz Thayyib. Saya pengajian ke daerah Pulau Mandor B. Ini serius mau pulang, dicegat sama ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ibu, Ustaz boleh saya sedekah? Oh boleh. Sedekah apa Bu? Saya mau sedekah rambutan. Oh monggo. Yang penting panjenengan kerasa. Oh J. Bukalah pintu mobil penuh Bu. Separuh mobil itu rambutan semua. Saya tanya Bu, kenapa sedekah rambutan banyak sekali? Dijawab dengan lembut oleh ibu itu. Di sini rambutan tak laku, Pak Ustaz. Aduh. Kalau ni ada sedekah, Pak kebian sakit hati kan kau ya. Perengan tak maju saya bagi kan kau. Pon, ajalan oleh 10 meter, bu ibu nunggu. Kalau mandor kan banyak lanas. Lanas serajoro kerpuyro. Pak Ustaz, boleh saya sedekah juga? Oh monggo ibu. Pripun Bu? Anu Pak Ustadz saya mau sedekah nanas. Oh monggo. Woi pemasok nanas. Tanya lagi boleh. Kok banyak sekali nanasnya? Iya Ustadz tadi ada yang anu mau beli tidak jadi. Aduh lari kare boleh ya. Coba ya pada serong musim durian edim mah beda orang yang sedekah durian. Beda Pak? Ada. Beda tenggeng lo lele mari tak maju. Ada bisa cemur isu. Bisa kakak nur, kakak aja mabuk nur. Ya boleh kaki selamat. Mana beri je si bagus Bu. No hari karir wasi beki. Baik beki ku Ustaz. Anu assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Ustaz Thayyib. Napa Bu? Agen anu sedekah apa iku. Ana apa Bu? Para bucok. Teh kakak nak kan kulkas. Waduh nah, bener-bener yang berserong. Sedekah ke guru, nasi bucok. Bon. Sing penting, mari kita jaga ibadah kita, ya. Jaga ibadah kita, jaga amal salih kita, dan yang paling penting, jaga anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, dan jangan lupa mendoakan mereka setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan. Ketika ibu berdoa untuk anak ibu, pada saat itulah pintu-pintu langit sedang dibuka oleh Allah dan malaikat-malaikat sedang mendengarkan doa ibu ketika ibu akan mendoakan anaknya masing-masing. Salah satu doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah adalah doaul walidain, doanya kedua orang tua, lebih-lebih doa seorang ibu yang insya Allah sangat mustajabah dan pasti didengarkan oleh Allah. 25 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu, ketika ayahanda saya wafat, saya berkata kepada saudara saya, kehormatanku hilang hari ini. Kenapa? Ayahku sudah wafat. Tapi ketika 7 tahun yang lalu ibuku wafat, aku berkata kepada saudaraku, doaku sudah tidak ada lagi.
Karena ketika saya berada di posisi seperti ini, semata-mata bukan karena doa dan usahaku, melainkan karena doa dari kedua orang tuaku dan doa dari para guru-guruku yang mulia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini manfaat. Ibu-ibu yang hadir, manter tetiak orang salihah saja. Manter tetiak orang seahli Al-Quran, manter nak foto na tetiak orang sealim, orang setaat, seahli ibadah, cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hormat de kuruna, ben hormat de ring sepona, serta amul jaakin orang lain. Ini saja, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semuanya dan menjadi usia yang manfaat dan penuh dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika benar pasti datangnya dari Allah, dan jika salah pasti itu datangnya dari lisan saya yang insya Allah memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Semoga ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enggak ada yang lain yang doa. Ustaz Ahmad. Gimana, Pak? Enggak sampai. Ini senior saya di pondok dulu, Bu. Iya, senior saya. Senior saya ya. Senior saya Pak, seangkatan kita. Seangkatan ya. Oh berarti itu anang makin kok ya. Tapi menang-nangnya adenan macam muda dong. Patut bini-bini apa ikut Pak. Malah ya pola tua. Nih bini gula ni tak garang hunten Bu. Kayak mau kikir Bu. Halo, gula pendekat kayak kerja nih. Saya ini Ustadi, kalau ceramah paling lama 1,5 jam paling lama. 2 jam saya tidak mampu. Tidak mampu. Paling lama 1,5 jam. Ya normalnya 1 jam. Lah istri saya Pak, nggak pernah belajar ceramah, bukan mubalighah, bukan lulusan pesantren. Kalau ceramahin saya bisa 4 jam Pak. Ben saya tanya berdua boleh saya tak mampu. Ku bedetitin mau ceramah, melerok tuh masih bodoh. Orang apal mau lancung Pak. Lah Pak, pon mun rajin sampean Pak Kades. Kalau istri sampean suka marah-marah, baca ilmu hula. Bismillahirrahmanirrahim. To, ain, lam. Baca nah tengel. Insyaallah aman sampean tak kira tokat sampean. Wanita orang ni bini mereka gendulak ku tamari Pak. Saya sebut cuma kayak iya Pak. Mondeng bini ku leben sampean salah Pak. Ke laki ni salah 20 tahun itu kayak ngain. Salah sih 20 tahun saya kayak ngain. Coba beri EPC gila kue kalau pain. Aja yang bini martua aki manter mun bini nak kikir ku leben sampean tinggal sekecil. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah. Bijakin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبآلائك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا من جميع سيئات أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا. اللهم ارحم لأمهاتنا وآبائنا وارزقنا برهم فإن دعوتهم مستجابة. اللهم إنا نسألك إليك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التقلد يا رب العالمين. اللهم إن هذا الدعاء دعاء المستضعفين ورجاءنا رجاء الخائفين. نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونحن مطايانا ببابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وارزقنا بالصيام والقيام وتلاوة القرآن يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.